Saya adalah pecinta berat musik, bukan hanya soal mendengarkan, bukan hanya soal baca bukunya, tapi juga setelah tahu YouTube-nya tidak dari album pertama, tentu saja usia saya sama album itu sama kan. Karena bagi saya Joshua Tree itu adalah album terbaik sepanjang masa dari semua album yang pernah dibuat oleh manusia. 2 lagu pertama bener yang jadi andai jalan tuh nggak dikasih tahu, jadi kita nggak usah ribut. Orang tuh nggak usah tahu agamanya apa sih. Jadi sampai hari ini ya, gue akan utang budi sampai kapan sama Gading Marten. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Salam gini hari, gue Exki. Hari ini, gue ditemenin sama teman gue. Halo, saya Dewi. Dan gue punya narasumber yang Waduh, narasumber. udah pasti dikenal deh sama masyarakat luas. Silahkan Mas, perkenalkan diri. Masa nggak kenal saya? Hai, saya Ronald. Saya kali ini podcast musik, jadi ya saya adalah pecinta berat musik, bukan hanya soal mendengarkan, bukan hanya soal baca bukunya, tapi juga soal nonton konsernya. Gitu Mbak Exki. Selamat datang ya Mas Ronald. Terima kasih loh, saya telah diundang. Meskipun saya yang ngundang sebetulnya saya, ini rumah saya, gimana sih? Yang ngundang siapa sih sebetulnya? Bingung saya juga. Gue jadi malu sendiri. Mas, Ya. Yuk kita ngobrol-ngobrol ringan nih Mas. Mas, ceritain dong masa kecilnya Mas Ronald. Mas Ronald tuh dulu kecil di mana? Saya lahir dan besar di Bandung. Oke. Saya lahir dan besar di Bandung, mendapat terpaan musik pertama kali tentu dari orang tua. Oke. Dari bapak. Jadi sejak kecil sudah diperdengarkan dengan The Beatles, Bee Gees, terus juga lagu-lagu Lilis Suryani, Ernie Johan, Muhsin Alatas dan Titik Sandora, Teti Kadi, gitu loh. Jadi memang dari kecil udah dekat dengan musik. Itu kan usia SD, mulai SMP mulai terkena musik-musik new wave 80-an. Karena saya kan sering liburan di Garut di rumah kakek tuh. Nah, paman saya dulu zaman-zaman itu lagi sering dengerin AHA, Wham, Duran Duran gitu kan ya. Jadi ya terkena tuh musik 80-an gitu kan, new wave. 90-an saya sudah remaja. Kalau anak 90-an pasti sama tuh, tahun 90-an awal pasti kenanya musik metal dulu zaman-zaman SMP. Ya. Pasti kenanya metal, Metallica, Anthrax dan lain sebagainya. Tapi tahun 90-an ketika SMA yang lebih cocok sama saya adalah alternatif, grunge pada saat itu atau apapun namanya lah. Ya Pearl Jam dan teman-temannya, Pearl Jam, Soundgarden, Stone Temple Pilots, Alice in Chains dan lain sebagainya. Itulah masa-masa kecil sampai remaja saya kalau soal musik tuh. Gitu. Tapi sebenarnya Mas Ronald itu membuka diri untuk semua jenis musik atau terus kemudian bertambah usia jadi lebih milih gue lebih suka musik Amerika, gue lebih suka musik Inggris, kayak gitu nggak sih Mas? Saya terbuka untuk semua jenis musik, terbuka buat semua genre apapun. Ya cuma kan akhirnya kan kembali ke preferensi masing-masing ya. Bahwa ternyata kalau dipikir-pikir saya itu harus musik rock. Oke. Meskipun rock itu kan bukan hanya soal distorsi. Rock itu bisa dilihat kalau menurut saya bisa dari liriknya. Bisa dari pesannya. Bisa dari aksi panggungnya. Depeche Mode, elektronik musiknya. Tapi bagi saya itu rock. Katanya notasinya blues banget. Dung 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 teng, dung tapi dung itu kan dung dung teng, dung 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 gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya harus diperkecil lagi ya, ternyata saya sukanya rock. Dengan berbagai turunannya. New Order juga nggak ngerok-ngerok amat, tapi bagi saya ngerok New Order. Gitu loh. Prince nggak ngerok-ngerok amat, lebih ke funk. Tapi dia punya sisi rocknya gitu loh. Gitulah. Berarti lebih ke spiritnya. Ya. Jadi Ya betul, spirit kali ya. Bukan hanya soal tampilan gitu. Bukan musik. Iya betul. Ya, musiknya mungkin bisa lembut, tapi dia punya spirit rock. Kayak gitu loh. Nah, terus Mas Ronald, kemudian ini ngomong-ngomong influence dari bokap nyokap,
ya yang dulu kasih The Beatles, Bee Gees dan sebagainya itu ini nggak sih pada akhirnya itu juga yang menentukan pilihannya Mas Ronald untuk musik? Saya tidak pernah bilang saya memilih, cuma ya lebih ke preferensi aja. Jadi akhirnya yang tertanam ya musik-musik seperti itu. Kan bagaimanapun ya Beatles kan rock sebetulnya. Bagi saya mah rock gitu kan, rock and roll. Jadi ya mungkin alam bawah sadar saya lebih terarah ke sana gitu loh. Saya sangat mencintai musik blues, jazz, dangdut, keroncong, world music, boleh. Ngobrol, ayo. Cuma kalau misalnya mau diperkecil, ya rock ternyata gitu loh. Sampai sekarang akhirnya menjadi rock yang tetap. Iya. Saya masih dengerin, kalau misalnya sebelum tidur nih ya, saya masih sering dengerin musik-musik sufistik ala Turki. Saya senang mendengar musik sitar-sitar ala India buat tidur gitu loh. Oh ya? Iya. Atau musik-musik world music Afrika tuh keren-keren. Afrika Utara saya suka ya, Maghribi. Bagus itu. Cuman bukan pilihan utama gitu lah. Bukan pilihan gitu. utama. Oke, nah sekarang kita lebih ngomongin yang spesifik, Mas. Nih gue ngeliat YouTube nih, pendek-pendeknya banyak YouTube. Itu, Mas ceritain Mas, awalnya senang YouTube tuh ceritain. Dewi juga harus ditanya tuh, YouTube juga dia. Dewi nanti. Beberapa kali Dewi itu nonton ya. YouTube. Perkenalan YouTube, ya saya kan sebetulnya kan memang telah tahu YouTube-nya tidak dari album pertama. Tentu saja usia saya sama album YouTube sama kan gitu ya. Ya beda dikit lah. Saya lahir lebih dulu 2 tahun gitu. Cuman saya baru tahu YouTube itu sejak album Achtung Baby. Karena ini di era-era saya SMP. Oh pas Achtung ya, Baby. Ketika Achtung Baby, wah gila ini musiknya aneh banget nih gitu kan ya. Otomatis dulu yang pasti orang kan hanya dulu kalau beli kaset ada laguan. Nah akhirnya kan laguan kalau belum dimatiin ada Even Better Than The Real Thing. Lagunya enak juga. Terusin. Enak semua. Enak semua. Nah, kayak gitu sama. Gitu kan ya. YouTube. Ke Aquarius Dago. Di Bandung dulu kan. Carilah album yang sebelumnya. Apa nih? Joshua Tree. Anjir apa ini? Enak. Album sebelumnya. Unforgettable Fire. Mundur. Jadi titik baliknya adalah di Achtung Baby. Mundur. Habis itu langsung datang Zuropa. Ya udah sampai hari ini jadi titik balik dari sini. Jadi saya akhirnya memperdalam ke sebelum dan sesudah Achtung Baby. Itu biasa ya. Kalau emang kita tertarik sama satu musik, satu album aja, pasti kita nyari ke belakang. Saya begitu. Iya. Saya begitu. Pasti kita nyari ke belakang yes, dulu. Yes. Gimana kita merunut sejarahnya dulu. Betul. Gitu. Saya sih begitu. Tapi memang selected artis aja. Ya. Kalau misalnya ini layak kayaknya kayaknya layak nih ini untuk dicari tahu dari awalnya gitu loh. Nggak semuanya saya berlakukan begitu, enggak. Tapi YouTube tuh menurut Mas Ronald tuh ada stage-nya nggak? Ya, jadi misalnya periode sekian, tahun sekian sampai sekian. Kan saya awalnya tuh, saya tahu YouTube itu sejak Sunday Bloody Sunday kan. War ya. Ya itu kan emang musiknya masih ada punk. Itu masih post-punk iya, itu. masih post-punk ya. Masih post-punk. Menurut Mas Ronald, YouTube itu sebetulnya dari awal tuh mengalami berapa kali perubahan sih, Mas? Waduh, agak susah ya kalau digituin ya. Cuman bagi saya YouTube adalah band yang bisa menjawab tantangan zaman. Okay. Pada saat waktu itu lagi memang musiknya post-punk, dia ya ke post-punk-post-punkan, mau nggak mau gitu kan ya. Toh yang diterima oleh pasar pada saat itu seperti itu. Ketika Unforgettable Fire udah mulai, dia mau kemana nih arahnya nih? Udah nggak post-punk, udah main lagu dengan intro-intro yang panjang, udah main ambience-ambience yang megah. Terus keluarlah Joshua Tree, sebuah mahakarya, maaf ya. Karena bagi saya Joshua Tree itu adalah album terbaik sepanjang masa dari semua album yang pernah dibuat oleh manusia. Oke. Ya, saya sampai punya beberapa kopi, jangan yang ini mah masih baru. Joshua Tree aku sampai punya 3 album. Yang bulat. Pegang 1, punya 2. Buat apa coba sampai punya banyak? Yang ada tanda tangan Bono. Yang ada tanda tangan Bononya. Nah.
Oh ya, Joshua. Nih, Bono for Ronald. Cool. Wah ini album, wah gila sih. One of the best. Or The best, the best, very the best. best. The very Kalau best. ngomongin musik kita akan bicara soal yang subjektif ya. For me it's the Iya, best. pasti. Yang pernah terbaik yang pernah dibuat oleh manusia ini bagi saya. Karena ini album kuat. Musiknya, liriknya, Iya. konsepnya, the story behind the song. Dia udah menembus Amerika ini ya. Ya, justru kan ini kan lagu-lagu di album ini kan adalah interpretasi mereka berempat terhadap alam Amerika gitu loh. Iya. Budaya Amerika gitu loh. Yang sebetulnya mereka udah mengawalinya sejak Unforgettable Fire gitu kan. Udah mulai manggung di Red Rock dan lain sebagainya gitu kan ya. Wah landscape Amerika keren, wah budaya Amerika keren. Makanya terciptalah album ini. Album yang sangat Amerika sebetulnya. Memang. Album yang sangat Amerika Ngerti gitu. banget. Itu memang salah satu di mana mereka sudah mulai kayaknya udah mulai kokoh nih. Ya. Udah mulai mendunia kan waktu Ya. ketika awal-awal Ronald post pernah punk. kesini kan? Saya pernah Itu Joshua Tree. sebetulnya bukan ke Joshua Tree tempat titiknya ini. Iya. Jadi kan titik mereka berfoto itu adanya di Death Valley. Oh, oke. Di tengah gurun, jauh dari mana-mana, sinyal pun nggak ada, hanya kecuali ada sinyal satelit. Saya ke Amerika tahun lalu itu cuman sampai The Joshua Tree National Park. Oh, oke. Oke. Itu masih sekitar 200 atau 300 mil lagi menuju Death Valley. Tapi karena di sana banyak pohon Joshua, ya udah Joshua Tree aja anggapnya saya ke sana padahal bukan titik yang tepat, bukan. Bukan. Nah, ketika saya sampai sana, saya ke sana dengan grup motor saya. Ya, prediksi ya. Kita bermotor di sana melewati Route 66. Ketika melihat Joshua Tree kan saya yang, oh my god ini pohon pujaanku, kata-kata saya begitu. Orang lain kan melihat itu hanya sebuah pohon. Sementara saya foto paling banyak yang, oh kok saya lagi nyembah pohon ke, wah fotonya macam-macam gitu. Kan teman-teman bilang, lu ngapain foto sama pohon? It's you to think you won't understand, gue bilang gitu. Jadi saya alhamdulillah banyak foto dengan pohon Joshua. Apa coba? Tapi bagi saya itu, oh ini keren banget foto sama pohon. Ya. Tadi yang proses tadi Mas. Oh iya, oke. Kan kita baru ngomongin Joshua tentang Tree ya. Joshua Tree nih. Nah, Joshua Tree ini kan kenapa saya bilang album ini terbaik? Karena secara penghargaan pun memang terbaik. Pada saat itu, di tahun 87, semua penghargaan Grammy disapu bersih oleh album Michael Jackson, Bad. Tapi untuk album of the year lolos Joshua Tree. Bayangkan siapa yang bisa menahan kehebatan Michael Jackson zaman dulu, nggak ada yang bisa. Bad itu album bagus banget. Tapi album of the year yang menang, YouTube. Dengerin baik-baik album Joshua Tree, oh my god, keren banget. Nah, bebannya adalah ketika kamu sudah punya album yang sangat bagus, bebannya adalah album berikutnya mau seperti apa. Dan YouTube lagi-lagi bisa menjawab tantangan dengan album Achtung Baby. Kalau misalnya, jadi gini, pada saat album pertama Boy sampai Unforgettable Fire, kalau diibaratkan pesawat, itu lagi Landing. mau take off nih. Oh, lagi mau take off. Sorry. Lagi mau take off. Joshua Tree udah mulai terbang. Achtung Baby mengangkasa. Kalau ibaratnya pesawat. Tunggu, Achtung Baby tuh yang lagunya Ya One, Even Better Than The Real Thing, terus Gonna Ride Your Wild Horse, gitu loh. Iya. Jadi kalau misalnya album setelah Joshua Tree nggak sebagus ini, wah jelek pak, nggak bagus lah gitu. Tapi ternyata album ini juga, wah gila. Makanya saya selalu bingung, album favorit mana? Aku pengen bilang dua-duanya, tapi nggak bisa kan. Terus pilih satu. Sedikit di atas Joshua Tree, sedikit lebih di atas Achtung Baby. Sedikit banget tapinya. Karena ini dua album luar biasa ini. Luar biasa. Setelah itu mulai banyak bermain dengan eksperimen-eksperimen, which is kalau udah jadi fans YouTube udah fanatik, udah buta, apapun dibeli, apapun ditonton, udah nggak peduli. Karena nggak semua orang bisa menerima album pop, Ya, elektronik banget. ya, benar. Bagi saya keren, ya. Jadi kan setelah itu kan ada pop gitu kan. Nah, setelah pop itu kan
apa namanya itu, di mana lagi. Nah, ini kan album yang musiknya elektronik banget lah gitu ya. Habis pop, untungnya habis itu ada All That You Can Leave Behind. Oke. Ini kembali ke ngerok lagi nih. Ini album ngerok lagi. Gue malah udah nggak ngikutin. Oh, ini album bagus banget. Ya. Dan Oh. Oke. itu dulu atau ini dulu? Habis itu baru ini ya. Nah, kesini orang berat lagi nerimanya nih. Kenapa Mas? Ini agak susah. Agak berat album ini. Oh, ya? Berat. Beratnya karena Musiknya. Terus untung ada album ini 2 nih. Bagi aku ya, bukan apa ya? Disebut penyelamat sih enggak ya. Cuman yang mengembalikan YouTube ke yang band rock yang enggak aneh-aneh gitu ya, Bi ya. Yaitu Ini dulu. How to Dismantle. Ini dulu kan. Habis dari situ ke sini, baru ke sini. Habis 2 album, wah balik lagi nih setelah pop yang pusing. Mungkin begitu orang-orang. 2 album keren banget, turnya keren banget, Elevation sama Zuropa Tour. Dan keluar album ini yang untuk orang awam dicernanya agak susah. Saya susah kok. Kami pun, aku sama Dewi pun yang suka sama You tuh nggak langsung bisa yang, anjir ini aku apa ini? Wah dan berat gitu. Kan ada album-album yang ringan buat dicerna, ada yang aku nggak ngerti gitu loh. Tapi ketika udah mengerti lagu ini, mendalami liriknya, dan bagus. Meskipun posisinya tetap nggak sebagus Achtung Baby, nggak sebagus sesuatu, tetap bagus, cuman yang agak di bawah gitu loh. Sorry ya, ini subjektif ya. Jadi nggak pernah ada benar atau salah, ini soal selera soalnya. Gak apa-apa. Cuman bener gak sih, Mas? Sorry nih gue nanya. itu lama kelamaan menjadi agak politis ini. Oh dari dulu politis kok. Dari dulu. Sejak album pertama udah politis. Dari Kok. Sunday Bloody Sunday, even dari Sunday. Dari sebelum itu udah politis kok. Udah politis. Itu yang bikin gue. Ya karena. Gue. Oh malah nggak suka. Bukan nggak suka. Tapi I'm not into it aja gitu, karena juga. Oke. Kok jadi gue yang ngomong nggak boleh ya, Dad? Nggak apa-apa. Ya kayak gitu aja. Gue kalau musik gue rada-rada kalau udah mulai terdengar ada politiknya gue langsung nggak terlalu mau ngikutin. Nah, itu kebalikan saya Mbak. Bagi saya sebuah band atau seorang musisi punya pengaruh yang besar harus bawa isu. Apapun itu. Tidak harus politik, boleh isu lingkungan, boleh isu kemanusiaan, apapun. Karena sayang, kamu punya pengaruh besar. Jangan hanya jualan merchandise dong, jangan hanya jualan tiket dong. Lu bawa pesan dong gitu loh. Ya. Jadi kalau YouTube memakai jalur politik, ya aku malah suka gitu loh. Meskipun soal pandangan politiknya mungkin tidak selalu sama dengan saya. Gitu loh. Oh Mas, cool. Nah, ini udah sampai yang terbaru dari YouTube. Album yang terbaru. Yang itu loh, Wi. Ini semua. Yang pada bingung. Bingung. Ini album maunya apa sih? Gitu. Pada di mana tuh? Saking saya lupa nyimpennya di mana. Apa Song for Someone judulnya teh? Oh, yang saya jarang dengerin itu. Ya. Ya Allah di mana ya? Ya nggak apa-apa Mas. Ya pokoknya album itulah ya. Nah, itu. Ini nih. Itu menurut Mas Ronald kembali. Masih ke disegel awal. loh, belum saya dengerin. Masih disegel ya. Sama ini. Ya sama buku Surrender. Apa Surrender? Jadi kemarin itu yang 40 Ya. songs for cities ya. Ya 40 songs 40 40 city. songs 40 cities. Oke. Jadi Bono cerita, jadi kalau mau dengerin album ini mending sambil baca buku itu dulu deh. Jadi ini relate soalnya. Dan kemarin kan Bono sempat bikin show di itu ya, teater gitu kan, membacakan buku inilah. Gitu. Jadi ini adalah reimagine lagu-lagu lama alanya The Edge. Sebetulnya ini The Edge yang punya hajat sih gitarisnya. Nah mungkin karena saya senangnya lagu apapun yang klasik, versi asli, ketika dibikin versi baru, kurang aduh ini nggak ya. dapet, gitu Ini ya. masih lagu-lagu yang lama tapi dibikin kayak akustik. Dibikin gitu ya. akustik gitu kan ya. Cuman ya saya sih nggak dapet. Karena ada beberapa lirik yang diganti juga. Iya. Bener. Iya. Coba lihat Mas. Ada beberapa lirik yang diganti juga. Gitu. Oh iya, oke.
Ya ini Mas. soal selera ya. Mas, ini kalau ngobrol-ngobrol mengenai YouTube, pasti kita ngobrolin mengenai personilnya dong. Menurut Mas, ceritain dong gimana menurut Mas satu-satu deh, Bono, The Edge, terus karakter-karakternya menurut Mas gimana kalau mereka? Sebetulnya yang harus disebut pertama adalah Larry Mullen ya. Karena dia founding father, dia leader. Tanpa ada Larry Mullen memasang notes di sekolah, membutuhkan pemain band. Nggak akan ada tuh yang namanya YouTube gitu kan. Dia pendiam, nggak pernah banyak ngomong, ya tapi dia pemutus segala halnya gitu loh. Oke. Karismatik sekali, kenapa? Karena diem, nggak banyak ngomong. Paling ganteng, ya meskipun paling stylish itu Adam gitu kan. Terus juga kehidupan pribadinya nggak banyak terekspos. Sayangnya yang dia akan main di Las Vegas dia nggak main. Nggak main. Kenapa? Cedera punggung. Oh, Cedera lah pokoknya sakit udah harus operasi ya. Jadi ini yang nonton di Las Vegas ini, YouTube yang di The Sphere ini agak kebagi dua fans nih. Ada yang bilang udah masa YouTube nggak pakai Larry kan pendirinya. Nih. Masa lu nonton begitu? Ah, lu kalau nggak mau nonton yaudah nggak usah nonton. Nah kita mau nonton aja gitu kan. Terus Adam si paling beda dari 3 orang lainnya gitu karena dia bukan asli orang Irlandia gitu kan ya. Terus juga si paling telat nikah, si paling flamboyan, tapi paling seksi. Oh, buat bapak-bapak, buat ibu-ibu mah seneng kayak gitu kan, rambut putih. Baju selalu paling keren aja kalau di panggung. ya. Nggak banyak ngomong juga dia. Gitu kan ya. Disebutnya The Jazzman. Oh, julukannya The Jazzman gitu kan ya. Kalau The Edge ya dia mah The Professor ya. The Engineer, pokoknya segala hal yang berhubungan sama teknik rekaman, teknik sound apa, dia deh, udah deh. Otak dari YouTube ya dia sebetulnya. Ya kalau Bono Otak musik. otaknya dia pokoknya mah. Oke. Kalau Bono ya dia frontman yang lirik-liriknya bisa sangat cerdas ya. Lirik-liriknya bisa pas dengan musik yang dibikin oleh The Edge gitu kan ya. Jadi emang kawin banget sih. Kan ada Lennon McCartney, ada Jagger Richard, ada Morrissey and Marr, ada Bono The Edge. Ya ini memang duet pencipta lagu yang asik gitu kan ya. Dan dia lebih dari sekedar vokalis, tapi dia juga humanis, aktivis, dan lain sebagainya. Nah saya suka kayak begitu tuh. Dia dengan berbagai macam kampanyenya ya, pay the debt, atau apalah gitu. Nah itu kan yang ditiru sama Coldplay sekarang gitu loh. Jadi apapun yang Coldplay lakukan sekarang, YouTube udah ngelakuin dari dulu kali gitu. Isu-isu tuh diangkat gitu. Gitu. Semuanya punya peran masing-masing dan saling melengkapi. Dan sampai hari ini kalau mereka nggak kompak, udah ganti personel dong? Belum lah. Tapi berarti Mas Ronald menyenangi YouTube as a band. Ya. As a whole band ya. Yes. Kan ada kan band yang sebetulnya kan ada pendapat kan yang frontman-nya nih yang paling ini gitu. Jadi bukan as a whole gitu. Kayak misalnya ada frontman-nya lebih menonjol daripada Enggak. Lagi pula kecil kemungkinan YouTube Bononya cabut dan bikin album solo. Enggak ada. Kecuali kalau proyek-proyek aja silahkan aja kan. Mereka juga pada punya proyek. Waktu itu bikin soundtrack. Ada yang saya juga punya tuh albumnya The Edge bikin soundtrack. Ya nggak apa-apa. Cuman sebagai band saya kira mereka semua punya porsi yang sama. Gak ada yang saling menonjol. Percayalah, hilang satu aja. Adam mungkin bisa diganti sama siapapun misalnya. Kan bahasa gitu-gitu aja. Pas diganti, bukan Adam. Makanya pro dan kontra sekali nih. Larry Mullen gak main di Vegas tuh kontroversi. Cuman ya, saya mau nonton aja ya, biarin ya. Terus Mas, ngomongin sebagai diehard fans. Menganggap diri diehard fansnya YouTube atau enggak Mas? Enggak, biasa aja. Oke. Ada yang lebih dayat kan misalnya. Enggak, lagi pula bagi saya mah gini ya, diehard tuh kayaknya berlebihan ya kalau bagi saya. Ini mah soal duniawi lah, secukupnya aja lah. Enggak, kalau sebagai fansnya YouTube pasti nonton konser. Itu udah berapa kali Mas? Sama Las Vegas kemarin 15 kali. 15 kali. 15 kali. Itu gimana sih rasanya waktu pertama kali? Pertama kali 2006 Vertigo di Sydney, pakai uang pertama, keluar negeri pertama, no friends, no relatives, no experience, nekat aja udah. Ngantri 14 jam di luar stadion supaya bisa paling depan. Dan ketika nonton,
Ya, air mata nggak ketahan ya, anjir gua nyampe juga ke sini, gila loh. Itu ini nggak Gila sih, loh gitu. bias nggak sih antara akhirnya ketemu sama menikmati musiknya kan? Iya, Bias nggak gitu? Wah, saya sempat excited banget itu. excited. 2 lagu pertama bener yang wah, udah nggak bisa kontrol, wah udah gitu. Sampai akhirnya saya sadar ada merchandise yang harus saya bawa, harus saya jaga. Iya, iya. Namanya juga orang baru pertama kali ke luar negeri, Iya. dulu lagi acara TV lagi terkenalnya gitu kan ya, duit lagi banyak nih gitu. Sebelum konser kan beli merchandise kan, toko merchandise dulu bagus-bagus, itu dulu bagus-bagus banget. Nah, ketika orang nanya, which one do you want gitu kan, aku bilang, I want every each of this kind. Orang mana nih? Dua item keriting katanya. Yarin anjing, gua mah kaya lah anjing. Gua bayar pakai cash lagi doang. Jadi lucunya pada saat itu ketika gua happy banget, tapi ada segembolan merchandise, aduh takut hilang nih. Jadi yang, aduh takut hilang nih gitu. Bajunya sampai hari ini udah sempit semua. Tahun berapa nih Mas? 2006. Dulu gua kan kecil, sekarang gede. Aduh, udah ada yang cukup bajunya, ampun. Itu dari rangkaian konser-konser yang Mas tonton ya, YouTube yang the best. Oke. Konser tuh di mana Mas? Puncaknya bagi saya adalah 2017. YouTube Joshua 30th anniversary Oh oke. di Dublin. Di Dublin. Di Dublin. Kampung halaman. Jadi Gila. album terbaik nonton di kampung halaman. Itu puncaknya bagi saya, puncak karir nonton konser dan di Dublin tuh hanya ada 1 show. Sementara London 5, Paris 3 gitu kan ya. Itu kenapa Mas? Nggak tahu, Dublin. nggak ngerti saya juga. Padahal saya bisa nonton di kota lain dengan jumlah show lebih banyak. Oh tapi enggak. Mekahnya fans YouTube nonton YouTube di Dublin. Mabrur. 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 Saya di London ya. Ah, di Twickenham ya? Di London di mana? Di Twickenham. Sama. Jadi London dulu baru Ya. London 5 atau 6 ya? Banyak kan show-nya kan? saya cuma nonton sehari sih. Iya, tapi kan ada Iya. Nah, saya biasanya gitu, Bu. Mbak. Di kota itu ada berapa show, aku tonton semua. Amsterdam 3. Gitu loh. Auckland 2. Gitu rata-rata gitu. Kalau ada apa maksudnya di satu kan sayang gitu loh, kita udah keluar Terakhir negeri. ya? Hah? Dublin terakhir ya? Dari London dulu, Berlin, baru Dublin. Mungkin ya pokoknya aku nonton di Dublin aja. Di Aviva Park. Dan itu tiketnya ya 70.000 tiket. Habis dalam waktu 4 menit. Nah, kalau misalnya nonton konser yang sampai 5 hari berturut-turut tuh atmosfernya sama atau beda setiap, maksudnya gue nonton oke lah di Dublin sendiri gitu, terus di London ini sampai berapa hari tapi nonton 5 konser di Londonnya itu, ini nggak sih ada perbedaan nggak, makin excited atau makin udah biasa aja gitu kayak gitu? Kamu harus jadi orang gila dulu. Harus jadi orang gila dulu untuk mengerti, untuk mau. Kalau nggak gila, ngapain? Karena dalam 5 hari show, 3 hari show, urutan lagu utama pasti sama. Sama. Karena harus disesuaikan dengan LED, dengan lighting, dan lain sebagainya. Ya. Tapi tentu ada 1-2 lagu pembeda. Di show pertama dapat lagu ini. Yang nonton hari kedua, ya gue nggak dapat lagi itu, tapi gue dapat lagu ini. Di show ketiga dapat lagu ini. Dia di sini ngomongnya gini loh. Kalau nonton 3-3-nya, ayo mau ngobrol yang mana? Gue nonton 3-3-nya. Ya. Jadi kamu harus gila dulu deh. Dan enaknya apa? Akhirnya tahu angle foto yang bagus. Saya kalau nonton YouTube nih misalnya, hari pertama di sisinya Edge. Hari kedua nonton di sisinya Adam. Hari ketiga agak belakang biar dapat foto panggungnya gede. Karena kadang kalau terlalu deket kita nggak tahu apa yang terjadi dari secara gitu kan, ngerti kan? Jadi gimmick-gimmicknya udah tahu gitu. Pas lagu ini perhatian semua ke panggung. So tahu kameranya dari sono, tahu keluarnya. Bener bonenya keluar dari sini. Jadi foto-fotonya udah bagus semua gitu. Karena udah tahu. Oh adegan ini lagu dari sana, kalau dari sini. Oke, jadi yang lain ke sana kamera, bodohnya keluar dari sana tahu. Kamera udah standby gini, cekrek udah bagus banget fotonya.
Gitu loh. Lagu-lagunya sama kok. Gue nggak asli gue nggak kebayang gitu. Bisa Tapi nonton. Joshua Tree dua kali ya. Apanya? 2017 sama 2019. 19 betul. Album Joshua Tree aja saya nonton 5 kali. 2017 yang di Dublin, 2019 saya nonton 4 kali, 2 kali di Auckland dan 2 kali di Singapura di bulan yang sama. Di Singapura kita nonton rame-rame. Iya, itu saat 30 November dan 1 Desember. Sampai ingat tanggal-tanggalnya loh. Sebelumnya di Auckland. Kalau lo nanya, kalau lo nonton konser YouTube, pasti kan kalau orang tuh ada satu favorit lagu yang kalau dia nggak bawain lagu ini gue nggak dari konser. Lo paling seneng, lo paling histeris kalau YouTube bawa lagu apa? Waktu pertama kali 2017 nonton di London sih. Pas bed ya. Waduh. Langsung cerik, langsung nangis. Wah, saya. gila gila bed. Bed tuh kalau kamu fans YouTube pasti akan nangis. Kalau nggak salah termehek-mehek lagu ke-4 atau ke-5 gitu ya. Bed hari lagu pertama masih pas bed langsung Oh ya. Ya. Masalahnya apa? Ya, Masalahnya kalau soal bed saya setuju sama Dewi karena yang saya rasakan selalu bed itu edan lagu tuh ya kuat banget emosinya, pasti nangis dan nangisnya tuh kayak ada orang meninggal. Saya nangisnya memang begitu. Ya, tapi kalau lagu yang harus dibawakan karena bagi saya lagu itu terbaik ya track 1 dari album ini, Where the Streets Have No Name. Oh iya. Itu lagu sepanjang masa Itu lagu saya. emang bagus. Lagu yang selalu membuat saya merinding, nangis. Cuman bukan nangis yang kejer kayak bad gitu ya. Boleh nggak ceritain itu? Itu lagu tentang apa sih Mas? Where the Streets Have No Name gitu. Konon katanya dulu Irlandia itu kan kebagi, ada Katolik, ada Kristen, ada Protestan gitu kan ya. Jadi ada konflik agama kan di sana. Jalan nih, sebelah sini Katolik, sebelah sini Kristen. Oh, oke. Jadi andai jalan tuh nggak dikasih tahu, jadi kita nggak usah ribut. Orang tuh nggak usah tahu agamanya apa sih gitu. Konon begitu ceritanya katanya. Jadi andai semua orang tuh udah berteman aja, nggak usah lu Katolik ya, lu Kristen ya, gitu loh. Where the street have no name, ketika jalan udah nggak ada namanya, ya udah nggak usah jadi ribut deh gitu. Karena kan itu makan, apalagi di album yang Song of Innocence, Song of Experience itu full politik banget itu kan ya. Ada lagu di mana based on cerita bom meledak dekat rumahnya Bono, ada yang temannya meninggal dan lain sebagainya. Bagaimana teroris-teroris dalam tanda kutip raised by wolf itu based on pengalaman masa kecilnya. Hidup pernah di era-era konflik, membuat akhirnya bisa bikin lagu yang powerful banget secara lirik gitu loh. Gitu. Mas, kenapa sih YouTube nggak pernah ke Indonesia? Wah, itu sebuah pertanyaan yang kayak sendiri nggak pernah tahu jawabannya. Semua hanya bisa spekulasi aja. Ada yang bilang ada isu HAM, ada yang bilang karena gedungnya tidak layak, macam-macam lah ya. Saya nggak pernah tahu pasti, nggak pernah mau berspekulasi juga. Minimal Coldplay sudah mau datang ke Jakarta, harusnya itu menjadi pembuka. Kalau misalnya next itu ada tour lagi, kita punya tempat yang layak kok, gitu loh. Tapi sebegitu berpengaruhnya ya Indonesia, maksudnya apa isu mengenai Indonesia itu terhadap beberapa rock band luar itu benar nggak? Tapi amat sangat nggak sih Mas gitu loh? Gue suka bingung gue. Saya kira itu hanya teori-teori orang yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Mungkin iya, mungkin enggak. Jadi daripada saya so tahu, saya bilang saya nggak tahu. Cuman bersyukur saya, Dewi dan teman-teman YouTube Indonesia lah ya. Mungkin punya sedikit rezeki lebih sehingga bisa menonton di luar negeri. Ya waktu itu Singapura ya kita seneng banget. Seneng banget. Hampir semua YouTube Indonesia. Satu community. Oh iya? Iya. Itu berapa orang Mas? 40-an mah ada ya, Wi ya? Ya, 30-an. Iya. Jadi kan kalau yang punya rezeki lebih kan bisa ngejar di Eropa, bisa ngejar di Amerika, bisa ngejar di Australia. Ketika udah di Singapura, terdekat dengan Indonesia, percaya atau tidak kami sampai patungan untuk teman-teman yang nggak bisa berangkat. Karena tahu kamu tuh cinta YouTube, tapi aku nggak punya uang. Udah, tenang, gue bayarin dulu. Yang penting berangkat. Nginep di mana? Gak usah mikirin. Tenang, gimana entar? Sebegitunya.
Sebegitunya. Karena tahu gitu ketika ada orang yang nonton YouTube terus cerita itu kan seneng. Rasa iri itu kan ada, cuman yang please udah Singapura yuk. Aku nggak punya, kurang apa kamu? Oke, bantuin yuk. Berangkat. Sebegitunya loh. Dan 2 hari kita Dua show. hari, Oh iya. Oh ya? Iya. 2 hari. Jadi hari pertama kita udah nunggu rame-rame ngantri. Itu dapat paling depan. Dapat di paling depan. Iya. Karena bagi kami orang-orang gila ini nonton YouTube ya kalau misalnya harus bisa front row. Makanya antri berapa? 6 jam, 7 jam. Biasa banget. Saya pernah 14 jam kok. Buat paling depan. Ya udah. Sampai Jadi pingsan. wah, macem-macem. Kalau rame-rame mah untung bisa saling jaga seat. Kalau saya keluar negeri kan sendiri, nggak punya temen. Anjir, gue pengen boker nih. Aduh, gimana ya? Lagi antri. Dari mana lu? Oh, Walter dari Italia. Titip sebentar, saya mau boker. Gitu kan, balik dulu. Gitu. Balik lagi, kamu mau gantian. Jadi saling berteman. Dan kalau misalnya sering nonton YouTube dan sering di front row, percaya atau tidak, orangnya itu lagi. Oh ya? Ya, Bi. Orangnya itu lagi, tapi dari seluruh dunia. Berarti orang gila kayak kami ini banyak sebetulnya. Hai Stephen from Hanover. Itu kan ya. Hai Patel from India. Misalnya begitu ya. Hai Michael from Kensington. Hai Ronald from Jakarta. Sini mana? Di sono. Hai, gue di sini. Gitu. Nanti abis show di mana? Abis ini kita ketemu di gate itu ya. Ngebar bareng abis itu. Gitu. Begitu. Dan saya nggak menemukan di konser-konser lain. Atau mungkin karena saya nggak tahu kali ya. Ya mungkin ada fans segitu, Coldplay juga ada. Ya mungkin ada fans Blackpink juga mungkin ada yang begitu kali ya. Cuma saya nggak tahu. Cuma kalau Coldplay saya menyaksikan gitu. Coldplay kita ketemu ya. Iya, ketemunya di sono. Sendiri-sendiri lagi. Sesama orang Bintaro ketemu di sini kan? Iya. Lah, lu di sini Melbourne. Lah, lu di sini. Anjir di sini ketemuan lucu banget. Enggak janjian Dia ketemu. sendiri, saya sendiri. Akhirnya pelukan, akhirnya punya teman. Aku udah 3 hari nggak punya teman. Mas Wana, ceritain itu dong Mas, ada yang ditandatangan sama Bono. Tuh gimana bisa? Oke, aduh, ini tuh adalah sebuah hal yang saya sesali sebetulnya. Jadi, Steve Lillywhite, produsernya YouTube, itu kan kerja di Indonesia. Ya, kerja buat label rekaman berbasiskan ayam itu ya. Ya, kita berteman lah, saya kan kenalan, dia kan sama Once kerjanya, sama Gading, saya kan sering main sama mereka juga, jadi akhirnya ngobrol sama Steve gitu-gitu, udah kenal baik, ngobrol beberapa saat kali, nongkrong gitu. Terus tiba-tiba Steve gini, gua mau ke New York nih, ngomong sama Gading, mau rekaman album, katanya, mau supervisi, lu mau ada acara ke New York nggak? Emang kenapa? Ya kali aja lu mau ketemu YouTube. Ya mau lah gitu kan ya. Terus si Gading bilang, Kang, Steve tuh ngajak ketemuan di New York tuh. Anjir kapan? Tanggal segini. Oh yuk, oke. Ayo kita berangkat. Lihat jadwal, anjir gua nge-MC. Nggak bisa, udah kontrak. Shit. Udah lemes banget. Aduh kalau ngebatalin kontrak nge-MC nggak enak kesananya, kena penalti. Tapi nggak ketemu YouTube juga hal yang paling gua mimpiin. Akhirnya dengan berat hati Gading, kamu aja yang berangkat. Kenapa Kang? Gini. Aduh gimana? Aduh Kang sayang banget ini mimpi gua Ding. Gua tahu Ding, cuman gua nggak bisa Ding. Ini ada 2 MC gue. Singkat cerita Gading ke sana. Please update gua. Please be my eyes. Please be my ears. Siap Kang. Singkat cerita, dia selalu update itu. Kang, ini di mana nih? Anjir depan studio. Anjing Gading tai nih gitu kan ya. Di Electric Ladyland gitu kan. Cekrek, Kang itu siapa yang lagi ngetek? Anjir di Edge lagi ngetek gitu banjir. Kapan ketemunya belum tahu nih katanya. Belum tahu nih sama Steve-nya gitu. Hari pertama tuh nggak ketemu pokoknya. Hari kedua datang lagi, disuruh datang lagi gitu kan ya. Nggak ketemu kemarin. Nah pas hari kedua kalau nggak salah. Diajak main, ayo masuk yuk gitu ya. Kita tour studio gitu. Difotoin, divideoin, Kang ini gitarnya siapa? Itu gitarnya The Edge tuh. Yang Explorer. Suruh megang, suruh main gitu. Sama si Dallas tuh krunya gitar gitu.
Kalau kita udah pingsan kali ya di sana ya. Gading karena nggak gitu-gitu amat, jadi biasa aja gitu ya. Sampai akhirnya dia ketemu sama Bono. Ngobrol lama, foto santai banget gitu kan ya. Dan baiknya Gading, dia beli vinyl ini, second. Padahal gue nggak minta. Kang, gue beliin buat. Jadi tiba di videoin sama temennya gitu. Can I have your signature for my friend? Siapa namanya? Ronald. Di videoin Bono for Ronald. Tiba-tiba Gading, Kang, ini siapa? Kang, dia Gading, Bono, si Bononya megang ini, megang foto ini. Shit. Iya, gua sebelum ke studio beli dulu ke toko vinyl. Saya kan nggak apa-apa ya, Kang. Nggak apa-apa banget. Karena gua udah punya banyak sesuatu. So, gua mintain tanda tangan buat lu. Jadi sampai hari ini ya, gua akan utang budi sampai kapan sama Gading Martin. Tanda tangannya punya, tapi belum ketemunya aja gua gitu. Maybe someday. Gila. Dan Gading tetangga gue dulu, rumahnya di belakang. Stop. Jadi dia datang ke rumah gue dan gue udah menyambut dari jauh. Kang, ini anjing gue. Aduh, seneng banget Mas. Wah Edan. Fotonya masih ada. Cuman belum gue figurain aja nih. Iya. Shit. Ini. Seru ya. Karena gue bukan tipe pengejar tanda tangan. Yang dibela-belain sampai harus gimana itu enggak ya. Tapi kalau YouTube mah tuh, masya atuh enggak gitu loh. Gitu. Di Singapura kita ngantri di hotel nggak keluar ya, Wi? Salah hotel. Salah informasi. Oh gitu. Di Singapura waktu itu Kita beberapa ke Lombok ya, ada yang ada kesini, ada ceritain awal. Jadi yang benar itu nanti dulu ceritanya. Ceritain dari awal. Gimana sih kok bisa sama-sama gitu terus sampai balik lagi ke Jakarta. Yang cepet. ya kalau sama-sama kan emang dari awal. Dari komunitas kan. Dari komunitas kan udah ribut. Wah ini ada Singapura. Udah semua. Jadi waktu itu semua pada nguar kan, pada Beli nguar, tiket beli semua tiket, bareng-bareng, semua bareng-bareng aja. Jadi waktu itu udah satu pakai orang udah war, cuman udah nggak separah tiket yang war gitu. kemarin kayak Oh, itu oke, kan. oke. Jadi satu orang tuh berapa? Bisa 4, bisa buat 8 orang ya. Titip beliin. Udah Oh. titip. Jadi semua tuh udah dapet tiketnya semuanya. Siapa lagi nih? Si itu nggak punya duit. Oh ya, akhirnya udah. Itu sama sekalian sama naik pesawat dan sebagainya Enggak, itu tiket aja. Tiket doang. Oke. Pesawat ya sendiri-sendiri ya. Kemarin tapi tetap rame-rame. Tetap juga ada ya. yang nggak mampu Rame-rame dalam satu pesawat atau ada yang satu Ada pesawat, yang- ada yang ketemu di sana. Oke. gitu. Hotel juga ada yang rame-rame. Iya. Jadi udah datang ke sana. Terus ya udah hari pertama kita dari siangnya udah di pinggir stadiumnya. Terus udah ngumpul 2 hari sebelumnya ngumpul ya. Foto-foto kita pakai punyalah kayak bendera itu Indonesia Community gitu. Kalau saya kebetulan pas hari H-nya datang, saya paling telat karena waktu itu kerja kan. Udah datang terus udah gitu begitu nyampe Singapura tuh saya langsung naro koper langsung berangkat ke stadionnya. Terus udah gitu udah mulai ngantri nih. Oh mana si itu di mana? Udah di dalam di sana terus. Karena kan harus benar-benar ngantri kan nggak boleh nyala kan. Jadi udah masih jauh nih. Tapi pas udah gitu pas di dalam tuh udah anak-anak udah di pinggir rel ini kan udah di front row gitu. Iya. Udah gitu udah diam-diam Tinggal melipir gabung aja. melipir gabung aja. Iya. Udah penuh dong waktu kamu datang di situ udah jadi penuh. ya pada nunggu lah pada duduk situ kan pada duduk. Jagain lapak. Udah dapet gitu terus udah ditungguin lah. Nunggunya juga lama ya di dalam. Itu seru ya. Satu komunitas itu pasti gayanya beda-beda tuh pas histeris. Oh di sana, sini di mana? Oh di sana. Nah, jadi benar-benar yang di mana? Oh dia mah di sana. Oh kali dia pengen lihat yang age-nya. Oh kita di sini yang Larry-nya, yang Adamnya gitu. Gue nggak kebayang loh kalau nonton rame-rame gitu. Ngeliat histerisnya beda-beda gitu yang kita Iya. Kita histerisnya. nangis bareng. Iya makanya. Soal nggak gini ya, bagi saya menonton konser musik itu spiritual banget. Iya. Menurut saya ya. Jadi ketika nonton konser musik, saya emang nggak senang diajak ngobrol. Iya benar. Ngobrol nanti aja habis Sibuk show gak sih selesai. Mas kalau sekarang tuh gimana? Secukupnya.
Foto video ada secukupnya. Habis itu udah. Ada orang manggung depan lu nonton pakai layar, ngapain? Iya. Karena sebaik-baiknya memori penyimpanan bukan di handphone yang cuma 512 giga. Nih di sini, nih di sini. Foto video boleh secukupnya aja. Buat bukti, buat kenangan gitu loh. Makanya 2 hari ya. Hari pertama mungkin foto-foto, hari kedua ya udah foto Tinggal kemarin nonton. kan ya udah hari kedua gini aja dengerin. Gue kebayang tuh. Pasti seru nonton sama teman-teman. Iya. Gue ngebayangin history sama-sama gitu. Apalagi buat yang newbie ya, yang baru pertama kali nonton gitu kan ya. Ada yang baru pertama kali nonton, ada yang baru pertama kali ke luar negeri. Iya, ada yang baru pertama kali bikin paspor. Iya. Saking sebegitu kita bela. Gimana bikin paspor? Gini caranya. Iya. Ke sini. Oke, beli tiket. Oke, tiket dari gue yang bayarin deh. Ntar aja cicil bayarnya. Sampai sebegitunya. Iya. Buat yang pernah nonton itu sebelumnya tetap excited. Cuman buat yang pertama, seneng ngeliat itu. Maksudnya saya udah pernah beberapa kali. Tapi ngeliat temen yang pertama kali, ini gua 2006 kayak begini nih. Histerisnya gitu. Jadi ikut seneng ngeliatnya gitu loh. Itu rasanya luar biasa sih. Ya mas, kebayang mas. Kebayang, udah. Semoga ada lagi ya Bu ya, meskipun nggak tahu kapan ada lagi. Nggak tahu abis Vegas nih kemana. Ajak-ajak gue ya. Kalau nonton. Tapi siap nggak ngantrinya 6 jam, 8 jam? Siap. Oh siap. Siap. Jangan sampai pingsan loh. Pas udah mau manggung pingsan. karena kan kita nggak tahu kadang di luar negeri, misalnya nonton di luar negeri. Karena waktu itu sini saya antri 14 jam, suhunya 12 derajat loh. 12 paling lama 15 derajat, makin sore makin dingin yang anjir ini udah nggak lucu dinginnya. Kalau Gitu. gue soalnya pengalaman nggak pernah ngantri terlalu lama, dapat aja gitu. Tapi kan nggak dapat di front row. Ada yang front row. Ya mungkin bandnya bukan band yang kayak Bukan itu. kayak YouTube memang, tapi kayak Saya juga ada yang front row nggak ada usaha ada. Iya. Kayak nonton The Charlatans Nah, gitu. soalnya Paling depannya nggak tempatnya nge juga, negaranya juga kali ya. Kalau negaranya memang menjadi tempat tujuan si grup ini, kayak misalnya kayak Dublin, U2 Dublin, mungkin susah juga untuk kita emang harus berjuang untuk sampai di front row. Kayak ya kayak gitu. Udah. Nah, aku mau nanya. Nih boleh jadi pertanyaan terakhir ya? Boleh ya, Mas? Mas. 5 lagu terbaik YouTube. The best, nggak bisa. I hate that kind of question I know. actually. Aku juga bingung kalau ditanyain kayak gitu. Lagu, walah, kalau album masih agak mending ya, banyak soalnya, gede-gede gitu. Oke, kalau pertama tentu saja harus Where the Street Have No Name. Oke, 1. Jadi bukannya the best dari YouTube, the best dari semua lagu yang pernah diciptakan oleh manusia. Yep. Call Me superlatif, yay. Tapi ya bagi aku itu. Oke. Ya. Kedua boleh seperti yang tadi Dewi bilang, Bad. Dari Achtung Baby-nya siapa? Apa ya Wi ya? Shit. Dari Achtung Baby-nya. Who's Gonna Ride kali ya? Oh shit. Oh my God. Sebentar. Aduh, jangan nanya gitu dong. Jangan nanya gitu dong. Aduh. Jadi mikir dulu. Aduh, mana lagi? Tadi Achtung Baby ada di sini nggak sih? Udah keluar. Wah, itu The Cure, Mas. Itu The Cure yang itu. Nah, paling bawah. Ini Zuropa, dari Zuropa nggak ada. 2. Dari Zuropa nggak ada. Ini udah. Dari Achtung. Itu dari album lama nggak ada, Mas? Iya. Bad itu kan dari album lama dari sini. Ya. Dari Unforgettable Fire. Oke, nggak usah pakai ini deh. 3 lagi. Waduh. Oh, oke. Aku suka dari Dismantle. Mana Dismantle? Yang merah hitam. Merah itu udah di Ini. situ. Dari Dismantle, Miracle Drug. Miracle Drug. Liriknya nih anjing. Gila itu tuh. Jadi aku terpaksa harus ngambil 2 dari sini ya. Ya. Miracle Drug sama Original of the Species. Oke. Sip. Karena ada part-part lirik yang membuat aku meleleh gitu yang anjir gitu. Nomor 5?
Udah. Oh, dari Achtung Baby harus ada. Mana sih Achtung Baby? Goblok kok mendadak bego begini. Oh my god. Oh my god. Mana sih Achtung Baby, Wi? Kok aku jadi nggak bisa mikir ya Tuhan. Mak loh, kok udah desyut? Kok hilang ya? Kayaknya udah di sini belum sih? Di situ di bawah. Gini aja nih. Kemana sih? Ya udah, oke. Oke, satu dari Achtung Baby deh. Ya Allah itu sayang. Aku nggak bisa milih. Mysterious way trying to ultraviolet. Ultraviolet kali ya? Violet aja. Antara ultraviolet atau Who's Gonna Ride Your Wild Horses. And I'm going with Who's Gonna Ride Your Wild Horses. Ya. Kita dengar ya, itu tadi bukan lagu-lagu yang mainstream tuh. Semuanya lagu-lagu yang ya gue mau ngomong sama Daddy soalnya. Dewi, Aduh, Dewi. Ayo Limawi. Aduh, apa ya? Pasti irisannya sama. Ada irisannya pasti Ada sama irisannya, saya. pasti ada Irisannya sama. pasti ada. Pasti irisannya Oke, ada. bad ya. Bad, oke. Tapi Bad. emang kebanyakan dari ini sih, dari Joshua Tree sih. Ya, oke. Gak apa-apa. Mothers. Oke. Mother Terus? of Disappear. Mothers. Itu kalau bukan fans YouTube yang dalam nggak tahu bahkan ada lagu itu. Karena nggak akan pernah dengerin. Dilewatin. Tapi saya punya pengalaman jelek Mothers. Kenapa? Waktu di Singapura, Hah? Oke. begitu Mothers, saya rekam. Terus saya rekam, saya lupa pencet. Itu bukan pengalaman buruk itu. Kelamaan antri jadi bego ya, Bi. Terus saya Bad Mother. Bad Mother terus? ini apa? One Tree Hill. One Tree Hill. Dan saya pernah ke One Tree Hill. Saya sedih sama ceritanya One Tree Hill sih. Ceritain dong, ceritanya. Jadi YouTube tuh punya apa namanya? Sahabat. Jadi dia tuh meninggal naik motornya si Bono ya. Terus udah gitu dia orang aslinya orang Selandia Baru. Selandia Baru. Oke. Terus jadi saya tuh pertama kali lihat dia itu ini siapa sih kok lincah banget gitu. Wah naik tuh benerin gitu segala macam. Pas udah lama ini orang sekarang kemana ya gitu. Terus udah gitu setiap lagu One Tree Hill this is for apa Greg Carroll yang mana gitu kan. Ternyata dia. Wah, saya tambah seneng aja lagu itu. Nah, saya kan nonton YouTube-nya di Auckland ya, pernah tuh yang Joshua Tree yang tahun 2019 Ditampilin ya. spesial. Greg Carroll. Karena emang orang sana, si Greg Carroll-nya kan orang Selandia Baru, dan saya sempat ke monumen One Tree Hill-nya. Gitu loh. Jadi ya masuk akal kalau Dewi masukin lagu itu masuk ke salah satu 5 lagu favorit. Apalagi, Bi? 2 lagi? Aduh, apa lagi? 2 lagi, abis ini udah Aduh, nih, abis apa? ini. Aduh apa ya? All I Want Is You? Enggak, Oh enggak. Miracle lah. Miracle Drug juga. Ya, Wi, dari album itu nggak ada, Wi. All That You Can Leave Behind, Wi. Sip. Ada Walk On padahal. Iya loh. Ini Bukan walk on saya. apa kamu? Kite. Bukan. Wild Honey. Bukan. Apa dong? Sampai lupa. When I look at the world. Oke. Itu gitarnya keren di belakang. When I look Look at the world. When I look at the world. Itu sedih juga. Oh, kamu senangnya yang sedih-sedih sih? Udah 5 belum? Udah. Love is blind. Aduh. Makanya saya seneng banget tadi. Tuh kan. Udah. Akrobat. Ada satu lagi sebenarnya. Bukan Apa? Anda. Homecoming. A Sort of Homecoming. Single lagu pertama dari Unforgettable Fire. Nah makanya saya seneng banget nanti Sama ada lebih dong. Enggak selesai nih. TikTok. 11 O'Clock TikTok. Jadi nonton Joshua Tree, album terbaiknya U2, saya udah pernah. Sampai 5 kali. Membawakan lagu-lagu di album itu. Makanya saya senang banget di Vegas karena mereka akan membawakan semua lagu dari album ini full. Ya, mungkin ini tayang aku nggak tahu sesudah atau setelah Vegas. Tapi yang pasti Vegas ini akan menjadi momen yang spiritual juga buat
gue sih. Kapan Mas berangkat? Akhir November. Oke. Salam buat Bona Mas. Ya, semoga saya bisa teriak dan terdengar oleh dia. Salam buat Bona deh. Bona. Semoga bisa ketemu di mesin slot lagi judi. Bono di sini. Gue langsung amin. Oke. Ya. Nanya satu. Nanya deh. Pertanyaan ringan lah, pertanyaan receh. Kan Om Ronald kan bermusik juga ya? Bermusik ya. Pernah nggak nampil nyanyiin lagu YouTube yang paling top pas kapan gitu loh? Jadi kami itu ada acara disebut rutin sih enggak ya, cuman sering namanya You Tonight dari YouTube Indonesia Community. Beberapa kali naik ke atas panggung karena memang saya kalau datang suka berdandan. Saya pernah berdandan kayak begini nih. Oh iya. Pakai tanduk begitu. Pernah ada yang versi asli tahun albumnya ini, ada yang udah modern udah pakai topi gitu kan, album Innocent Experience gitu kan ya. Mukanya diputihin, dilipstikin, ada begitu. Terus juga dulu pernah ada saya pernah mengcover lagu YouTube Lemon. Oh suka banget gue tuh lagu Lemon. Dan itu ditayangkan di radio waktu itu, sampai ditayangkan di radio. Oh ya. Ya. Dengan alter ego gue sebagai Ronald Disco namanya. Lemon itu udah disco kan, musiknya udah tak diskoin lagi. Dengan cara yang dengan di versi yang berbeda gitu kan ya. Yang 2018 ya di Bandung ya. Ya itu di atas panggung. Ini mah yang pernah di radio, Wi. Jadi dulu pernah ada acara You Today atau apa gitu pas zaman gue siaran dulu. Jadi seharian tuh dalam 1 jam, anggap 1 jam itu lagu yang diputar 12 lagu. Iya. Setengahnya lagu YouTube. Itu dalam rangka apa aku lupa waktu itu. Nah diminta musisi-musisi untuk mengcover lagu YouTube. Karena gue siaran di radio gue satu ya. Gue pilih lagu Lemon. Dan kata aku mah keren itu teh ya. Cuma aku nggak punya datanya, di mana ya harus minta ke radio saya gitu. Terakhir kapan? Apa? Cover lagu YouTube. Ya itu aja pertama kali dan terakhir. Yang direkam dengan proper ya. Kalau naik ke atas panggung mah pas Yang 2018. kapan yang aja. Sober. Yang di sober ya itulah. Ya itu mah seru-seruan aja gitu kan ya. Jadi ya apa namanya acara komunitas. Ya menghibur diri sendiri aja. Mau kata kasarnya lirik salah apa peduli amat gitu kan teman-teman juga. Udah nyanyi semua dong, udah nggak peduli so iya lu. Mau baca handphone juga nggak apa-apa. Udah Mas Ronald, aku sampai merinding nanti dengerin ceritanya Mas Ronald. Udah ya Mas Ronald ya. Sama-sama, Cukup ya. Reski. Udah cukup ya. Dewi juga cukup ya. Iya, walaupun tadi lebih dikit. Ya. Closing situ ya? Iya. Oke. Mas Ronald makasih. Sama-sama. Dewi makasih. Sama-sama. Udah sampai sini aja ya. Nanti ketemu lagi di episode yang lain dah. Oke? Thank you. Dah. Bye.